Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama diri saya. Perkenalkan, nama saya Tia Nur Maulida. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan dengan NIM PA07133223055. Beradanya saya di dalam video ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu membuat penjelasan materi tentang kalimat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia ini, yaitu Ibu Weni Nurrahim, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat ialah merupakan satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam kalimat harus memiliki unsur minimalnya ada subjek dan predikat. Sisanya boleh ditambah mau pakai keterangan, pelengkap, objek, atau objek keterangan. Dan dalam wujud tulisan kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca seperti tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Nah, kalimat itu terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada kalimat berpredikat kata kerja. Contohnya seperti diskusi berjalan. Diskusi itu subjek, berjalan itu predikat. Dan yang kedua, kalimat berpredikat bukan kata kerja. Nah, kalimat yang berpredikat bukan kata kerja ini banyak macamnya, yaitu ada kata sifat, kata benda, kata bilangan, maupun frasa. Contohnya itu, langit itu biru. Langit itu subjek, biru itu predikat. Dan kalimat ini termasuk ke dalam kata sifat. Nah, ada catatan jika ada kata kerja yang berpredikat didahului kata yang, untuk, maka setelah kalimat itu tidak berpredikat. Contohnya, diskusi yang berjalan. Jadi, diskusi berjalan itu merupakan subjek dan predikat. Akan tetapi di situ ada kata tambahan kata yang, maka sudah kata yang itu bukan predikat. Nah, di sini selanjutnya ada 8 pola kalimat dasar dalam menulis kalimat. Yang pertama yaitu ada subjek predikat, contohnya mobil itu berhenti. Mobil berhenti. Yang kedua ada subjek predikat objek, contohnya mereka menonton film. Subjek predikat pelengkap, langit malam ini bertaburan bintang-bintang. Nah, di sini ada sedikit catatannya untuk cara membedakan memakai objek dan pelengkap. Nah, kalau objek itu jika dipasifkan maka dia bisa berfungsi sebagai subjek. Tetapi kalau pelengkap dia tidak bisa menjadi subjek. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada subjek predikat keterangan. Contohnya kami belajar di kelas. Yang kelima ada subjek predikat objek keterangan, petani menanam padi di sawah. Selanjutnya ada subjek predikat objek pelengkap, Muhammad memberikan Siti hadiah. Yang ketujuh ada subjek predikat pelengkap keterangan, Rajis berlumuran keringat setelah olahraga. Dan yang terakhir ada subjek predikat objek pelengkap keterangan, Ibu memasakkan aku nasi goreng pada malam hari. Nah, selanjutnya di sini ada jenis kalimat menurut struktur gramatikalnya. Menurut strukturnya, kalimat dalam bahasa Indonesia ada 5 macam, yaitu yang pertama ada kalimat tunggal. Nah, kalimat tunggal ini sendiri yaitu hanya terdiri dari satu pola kalimat dasar, yaitu terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Contohnya seperti ibu menjual es buah. Ibu subjek, menjual predikat, es buah objek. Yang kedua ada kalimat majemuk setara. Nah, kalimat majemuk setara ini terdiri dari dua kalimat tunggal atau lebih yang dihubungkan dengan kata penghubung seperti dan, serta, kemudian. Nah, kalimat bisa dikatakan menjadi kalimat majemuk setara apabila dalam satu kalimat itu jika dipecah terdiri dari dua kalimat tunggal. Contohnya seperti yang ada di atas ini, saya berjalan dan mereka berlari. Saya berjalan dan mereka berlari ini merupakan satu kalimat yang bisa dipecah dan menghasilkan dua kalimat tunggal, yaitu saya berjalan, mereka berlari. Dan ini merupakan ada dua kalimat tunggal.
sama-sama memiliki subjek dan predikat yang dihubungkan melalui kata hubung, yaitu dan. Dan apabila kalimat ini digabung, maka menjadi kalimat majemuk setara, yaitu saya berjalan dan mereka berlari. Yang ketiga ada kalimat majemuk tidak setara. Nah, kalimat majemuk tidak setara ini jelas berbeda dengan kalimat setara. Karena kalimat majemuk tidak setara ini terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat. Nah, kalimat majemuk tidak setara ini diawali dengan anak kalimat dulu, baru induk kalimat. Contohnya seperti Kaila tidak masuk kuliah karena sedang demam, batuk, dan flu. Antara masuk kuliah dengan demam, batuk, dan flu itu adalah satu kalimat setara yang bermakna akibat. Nah, Kaila tidak masuk kuliah itu satu kalimat. Kaila sedang demam, batuk, dan flu juga satu kalimat. Jadi, jika kalimat itu digabungkan menjadi kalimat majemuk tidak setara. Nah, yang keempat yaitu ada kalimat majemuk tak setara yang berunsur sama. Nah, kalimat ini terdiri dari unsur dan subjek yang sama. Contohnya seperti karena kami sudah lelah, kami ingin pulang. Menjadi karena sudah lelah, kami ingin pulang. Nah, di sini tuh dihapus subjeknya. Karena jika subjeknya ini terus-terusan dipakai, ini bisa terjadi pemborosan kata, maka dihapuskan salah satunya. Menjadi karena sudah lelah, kami ingin pulang. Atau bisa juga menjadi kami ingin pulang karena sudah lelah. Nah, yang kelima yaitu ada kalimat majemuk campuran. Nah, kalimat majemuk campuran ini ada yang setara dan ada yang tidak setara. Ada yang setara dan ada yang bertingkat. Campuran antara majemuk setara dan bertingkat. Contohnya seperti pekerjaan itu selesai ketika ayah datang dari kantor dan ibu mencuci pakaian. Nah, ayah datang dari kantor dan ibu mencuci pakaian itu merupakan kalimat majemuk setara. Sedangkan pekerjaan itu selesai itu merupakan kalimat bertingkatnya. Nah, jadi itu bertingkat dulu baru kalimat majemuk setaranya. Maka menjadi pekerjaan itu selesai ketika ayah datang dari kantor dan ibu mencuci pakaian. Nah, selanjutnya ada jenis kalimat menurut bentuk, gayanya, atau retorikanya. Nah, menurut gayanya, kalimat dalam bahasa Indonesia ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada kalimat yang melepas. Kalimat yang melepas adalah kalimat majemuk yang ditulis dengan gaya penyajian melepas atau anak kalimat. Pada kalimat ini terkesan dilepas begitu saja. Dan kalimat yang melepas ini diawali dengan induk kalimat dan diikuti dengan anak kalimat. Contohnya seperti Adi akan dibelikan motor oleh ayahnya. Adi akan dibelikan motor oleh ayahnya jika ia naik kelas. Nah, jadi tuh induk kalimatnya Adi akan dibelikan motor oleh ayahnya. Dan anak kalimatnya ialah jika ia naik kelas. Yang kedua yaitu ada kalimat yang berklimaks. Nah, jadi suatu kalimat dikatakan kalimat berklimaks apabila diawali dengan anak kalimat dulu baru oleh induk kalimat. Ini berbeda dengan kalimat yang melepas. Jika kalimat yang melepas tadi diikuti dengan induk kalimat dulu, maka yang kalimat yang berklimaks ini diawali dengan anak kalimat dulu baru induknya. Contohnya seperti karena ketiduran Jaki terlambat masuk kelas. Nah, jadi itu jika kalimat yang diawali dengan anak kalimat, maka sesudah anak kalimat itu harus diberikan tanda koma, baru dilanjutkan oleh induk kalimatnya. Nah, yang ketiga yaitu ada kalimat yang berimbang. Suatu kalimat dikatakan kalimat berimbang jika ada kesejajaran bentuk dan informasi antara induk kalimat dan anak kalimat. Kalimat yang berimbang ini tersusun dalam bentuk majemuk setara atau majemuk campuran karena strukturnya memperlihatkan kesejajaran dan sejalan. Contohnya, jika musim kemarau, masyarakat dapat bertani di ladang dan menjual hasil pertanian mereka.
Nah, jadi tuh masyarakat dapat bertani di ladang dan menjual hasil pertanian mereka. Itu merupakan kalimat majemuk setara. Sedangkan jika musim kemarau itu merupakan kalimat majemuk campuran yang digabungkan karena adanya memperlihatkan kesejajaran dan kesejalanan. Maka kalimatnya digabungkan menjadi jika musim kemarau, masyarakat dapat bertani di ladang dan menjual hasil pertanian mereka. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis kalimat menurut fungsinya. Menurut fungsinya, jenis kalimat dapat diperinci menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada kalimat pernyataan atau deklaratif. Nah, kalimat pernyataan ini biasanya digunakan jika penutur ingin menyatakan sesuatu dengan lengkap, biasanya menggunakan intonasi menurun dan menggunakan tanda baca titik. Atau kalimat ini mengandung arti yang memberitahukan atau menyatakan sesuatu. Contohnya, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang luas. Nah, dari contoh kalimat ini yaitu memberikan kalimat informasi yang memuat kalimat pernyataan. Yang kedua yaitu ada kalimat pertanyaan atau interrogatif. Nah, kalimat pertanyaan ini tuh digunakan jika penutur ingin memperoleh reaksi atau jawaban. Biasanya intonasinya menurun dan menggunakan tanda bacanya yaitu tanda tanya. Contohnya, berapa lama saudara tinggal di Banjarmasin? Nah, itu tuh merupakan kalimat pertanyaan yang ingin memperolehkan reaksi atau jawaban dari seseorang yang ditanyakan tersebut. Yang ketiga yaitu ada kalimat perintah dan permintaan atau imperatif. Nah, kalimat ini tuh biasanya dipakai jika penutur ingin menyuruh atau meminta sesuatu dengan intonasi menurun. Tanda bacanya menggunakan tanda titik atau tanda seru. Contohnya, tolong ambilkan sapu tangan yang ada di meja. Nah, biasanya ini tuh kayak lebih contoh kalimat ke permintaan ingin menyuruh atau meminta sesuatu kepada seseorang. Dan yang terakhir yaitu ada kalimat seruan. Nah, kalimat seruan ini dipakai jika penutur ingin mengungkapkan perasaan yang kuat atau mendadak. Biasanya dengan intonasi menaik, memakai tanda seru dan titik. Contohnya, wah, gantengnya. Nah, ini dia yang kutunggu-tunggu. Nah, biasanya itu tuh seperti kalimat yang kayak mengungkapkan perasaan karena terkagum-kagum gitu contohnya. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada kalimat efektif. Kalimat efektif ini sendiri merupakan kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pikiran pembicara atau penulis yang mengutamakan keefektifan informasi sehingga menjadi jelas. Nah, kalimat ini kalimat yang dapat menyampaikan pesan atau informasi secara singkat dan lengkap. Namun, meski singkat, dalam penggunaan kata, kalimat efektif harus mencakup informasi yang lengkap dan mengikuti kaidah bahasa yang baik dan benar. Nah, di sini terdapat ciri-ciri kalimat efektif, yaitu yang pertama ada kesepadanan struktur. Contohnya seperti semua siswa wajib mengikuti kegiatan upacara bendera. Nah, jadi di sini tuh subjeknya itu dan predikatnya jelas dan tidak terdapat subjek ganda atau subjek berlebihan dalam kesepadanan strukturnya. Yang kedua yaitu ada keparalelan bentuk. Contohnya seperti tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Nah, di sini tuh yang dimasuk keparalelan bentuk itu, paralel itu menggunakan kata verba atau kata kerja. Yang ketiga yaitu ada ketegasan makna. Contohnya seperti saya suka akan kecantikan mereka. Saya suka akan kelembutan mereka. Nah, dari contoh tersebut itu menegaskan dengan pengulangan kata. Pengulangan kata kalau itu tuh merupakan ketegasan makna. Yang ketiga yaitu ada kehematan kata. Contohnya seperti karena ia tidak diundang, dia tidak datang. Nah, menjadi lebih hemat lagi. Karena tidak diundang, dia tidak datang. Nah, di sini tuh kayak
di kehematan kata ini supaya tidak terjadi penggandaan subjek dalam kalimatnya. Karena jika ada terjadi penggandaan subjek dalam kalimatnya, maka kalimat itu menjadi kalimat tidak efektif. Sehingga untuk menjadi kalimat yang efektif, subjeknya jangan digandakan. Yang kelima yaitu ada kepaduan gagasan. Contohnya seperti mereka membicarakan daripada kehendak rakyat. Nah, supaya kalimat itu menjadi kalimat yang padu, maka kalimat itu dirubah menjadi mereka membicarakan kehendak rakyat. Dan yang terakhir yaitu ada kelogisan bahasa. Contohnya seperti untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Supaya kalimat itu menjadi kalimat yang logis, maka kalimat itu dirubah menjadi untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Sekian video materi penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang materi kalimat ini. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.